Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Mia Amelia, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai analisis period pengembalian payback period dalam pengambilan keputusan investasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aji Setiawan dengan NIM 3524100044, kelas IE 24C1. Latar belakang. Dalam dunia industri, perusahaan sering melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, dan daya saing. Investasi tersebut membutuhkan modal yang besar dan berdampak jangka panjang terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kesalahan dalam pengambil keputusan investasi dapat menyebabkan kerugian finansial. Oleh karena itu, diperlukan analisis ekonomi yang sistematis agar keputusan yang diambil bersifat rasional dan terukur. Ekonomi teknik menyediakan berbagai metode untuk menilai kelayakan investasi. Salah satunya adalah metode payback period. Metode payback period digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil modal awal dari suatu investasi. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami peran ekonomi teknik dalam teknik industri. 2. Menjelaskan konsep dan perhitungan payback period. 3. Menganalisis jumlah ilmiah yang menggunakan metode payback period. 4. Menjelaskan relevansi payback period dalam mengambil keputusan investasi industri. Pengertian ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah cabang ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam mengambil keputusan teknik. Ekonomi teknik membantu menentukan alternatif terbaik berdasarkan pertimbangan biaya, manfaat, dan waktu. Dalam teknik industri, ekonomi teknik digunakan untuk 1. Evaluasi investasi mesin dan fasilitas, perencanaan proyek industri, analisis efisiensi biaya, pengambil keputusan strategis perusahaan. Dengan ekonomi teknik, keputusan yang diambil tidak hanya bersifat teknis tetapi juga ekonomis. Konsep payback period. Payback period adalah metode yang digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan agar investasi awal dapat kembali dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Tujuan utama metode ini adalah mengetahui tingkat risiko investasi, menilai kecepatan pengambilan modal, membantu seleksi awal proyek investasi. Payback period banyak digunakan karena sederhana dan mudah dipahami oleh manajemen. Rumus payback period: 1. Arus kas tahanan tetap. Payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas bersih tahunan. Arus kas tahunan tidak tetap menghitung arus kas kumulatif setiap tahun. Payback period tercapai saat arus kas kumulatif sama atau melebihi investasi awal. Rumus ini digunakan untuk mengetahui pada tahun berapa investasi mulai memberikan pengambilan modal. Kriteria pengambilan keputusan. Kriteria dalam metode payback period adalah semakin pendek payback period, semakin baik investasi tersebut. Investasi layak jika payback period lebih kecil dari umur proyek. Digunakan sebagai alat evaluasi awal sebelum metode lain seperti NPV atau IRR. Metode ini dicocok di industri yang menghadapi ketidakpastian tinggi. Jurnal yang dianalisis. Jurnal yang dianalisis, judul jurnal analisis kelayakan investasi mesin produksi menggunakan metode payback period. Penulis Sutrisno A dan Handayani R. Tahun 2020. Sumber Jurnal Teknik Industri. Tujuan penelitian jurnal. Tujuan penelitian dalam jurnal tersebut adalah menilai kelayakan investasi pembelian mesin produksi baru. 2. Menghitung periode pengambilan modal menggunakan metode payback period.
juga memberikan rekomendasi kepada manajemen terkait keputusan investasi. Metode penelitian jurnal. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian, studi kasus, objek penelitian, perusahaan manufaktur, dan data yang digunakan. Satu, biaya investasi awal, biaya operasional, pendapat tahunan. Yang terakhir, metode analisis payback period. Data analisis untuk mengetahui berapa lama modal investasi dapat kembali. Hasil penelitian jurnal. Penelitian menunjukkan bahwa investasi mesin memiliki payback period yang relatif singkat. Arus kas tahunan mampu menutup investasi awal dalam beberapa tahun. Investasi dinilai layak untuk dilaksanakan. Risiko investasi dianggap rendah berdasarkan waktu pengembalian modal. Kesimpulan penelitian jurnal. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah metode payback period efektif untuk menilai risiko investasi. Investasi mesin produksi memberikan keuntungan jangka panjang menengah. Payback period dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan awal. Metode ini sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain. Relevansi dengan dunia industri. Dalam dunia industri, payback period digunakan untuk evaluasi pembelian mesin, proyek jangka pendek, pengambilan keputusan cepat, mengurangi risiko kerugian. Metode ini sangat relevan bagi engineer dan manajer industri dalam menunjukkan prioritas tinggi. Kelebihan dan keterbatasan payback period. Kelebihannya adalah mudah dihitung, cepat dipahami, dan fokus pada risiko awal investasi. Keterbatasannya adalah tidak memperhitungkan nilai waktu uang, mengabaikan arus kas setelah payback period tercapai, tidak menunjukkan profitabilitas total proyek. Kesimpulan tugas besarnya adalah ekonomi teknik berperan penting dalam tech industri. Payback period merupakan metode evaluasi investasi yang sederhana. Analisis jurnal menunjukkan penerapan nyata payback period. Metode ini membantu pengambilan keputusan investasi secara cepat dan rasional. Daftar pustaka. Buku Blank LT dan Tarquin A. J. 2018 Engineering Economy McGraw Hill Journal. Jurnal Teknik Industri Analisis Kelayakan Investasi Mesin Produksi menggunakan metode payback period. Sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.